lagi ke layar lebar, dengan menghadirkan salah satu film horor yang sebenarnya direncanakan untuk hadir di Desember 2023 silam. Kereta Berdarah disutradarai Rizal Mantovani yang sebelumnya kita kenal lewat Saga Kuntilanak, dan terakhir sempat menyutradarai Mumun, 2022. Naskahnya ditulis Erwanto Alpadullah yang sebelumnya sukses menulis Di Ambang Kematian, 2023. Ide ceritanya terbilang baru di Indonesia. Narasi Kereta Berdarah tidak seperti film horor pada umumnya yang selalu memiliki latar belakang religi, iblis atau setan, tetapi bagaimana kita bisa menghargai alam sekitar dengan segala hal yang melekat di dalamnya sejak dahulu kala. Hal ini lantas diperkuat dengan menggunakan kereta sebagai latar belakang naratif yang telah direncanakan dengan baik. Purnama, diperankan Hana Malasan, mengajak adiknya, Kembang, diperankan Zara Laola, untuk berlibur ke sebuah resor Sangkara yang baru saja jadi. Mereka berdua bersama penumpang lainnya berangkat dari stasiun Sangkara dengan menaiki kereta wisata yang memang diperuntukkan untuk ke resor tersebut. Karena saat itu merupakan perjalanan perdana ke Sangkara, penumpangnya tak hanya orang awam saja, namun juga beberapa undangan penting seperti investor, diperankan Yama Carlos, dan Bupati Sangkara, diperankan Kiki Narendra. Sang investor terkejut melihat banyaknya demo ibu-ibu di stasiun tersebut yang menanyakan suami mereka yang bekerja saat pembangunan rel Sangkara. Namun, setelah mereka memulai perjalanan, satu persatu gerbong kereta menghilang secara misterius, tanpa diketahui penyebabnya. Tekun, diperankan Fadli Faisal, yang merupakan kondektur di kereta itu menjadi yang pertama melihat hal yang aneh itu, dan melaporkannya kepada masinis, diperankan Totos Rasiti. Kemanakah sebenarnya gerbong yang menghilang tersebut? Apakah para penumpangnya semua selamat nantinya? Idenya sangat orisinil, karena berada di tempat terpencil. Resor alam yang dituju Hana dan Kembang hanya bisa dikunjungi dengan naik kereta bernama Sangkara. Saat naik kereta, mereka disambut pramugara bernama Tekun. Di awal perjalanan, seorang penumpang bernama Ramla bersikap aneh dengan meracau memperingatkan para penumpang. Teror mencekam dimulai ketika gerbong kereta melewati terowongan. Gerbong kereta satu demi satu menghilang saat melewati terowongan-terowongan selama perjalanan. Purnama, Kembang, Tekun, dan Ramla lantas berusaha menyelamatkan diri sebelum kereta melewati terowongan terakhir. Entah kenapa banyak media membandingkan film ini dengan Train to Busan yang notabene sama sekali berbeda konsepnya. Erwanto Alpadullah yang sebelumnya menulis naskah Di Ambang Kematian, 2023, lagi-lagi menunjukkan kualitasnya sebagai penulis naskah yang menjanjikan. Meski ada beberapa adegan yang tidak perlu masuk ke dalam film. Memang, fokus naratif film ini ada di karakter Purnama dan Kembang, tapi dialognya terbilang cukup lama. Ada baiknya beberapa karakter penting lainnya mendapat screen time yang cukup agar konflik dan tensi bisa terus dijaga sampai akhir. Beberapa karakter sebenarnya menarik untuk dikembangkan, namun tidak dieksekusi di film. Banyaknya pemain figuran yang mati duluan juga tampil baik meyakinkan terhadap karakternya masing-masing. Prolog film sebenarnya lumayan dan dipecah dua untuk di bagian akhir. Sayangnya, film ini mudah sekali ditebak akan seperti apa konklusinya, bahkan tidak menyertakan twist di dalamnya. Tidak mungkin membuat Kereta Berdarah tanpa kehadiran CGI. Faktor penting inilah yang membuat film ini bisa dihidupkan ke hadapan penonton. Pengambilan shot-shot sulit di gerbong kereta yang sempit dan shot yang diambil dari samping kereta saat berada di terowongan, memang memberi nuansa tersendiri. Nuansa gelap seringkali digunakan karena gerbong kereta melewati terowongan memang membantu CGI agar terlihat nyata di layar. Kereta Berdarah tampil beda sebagai film horor yang bisa dikatakan termasuk jarang dieksekusi di Indonesia. Penggunaan gerbong kereta yang dibangun sendiri dari nol, bukan menyewa, menunjukkan seberapa serius film ini digarap. Desain produksi yang baik ini didukung dengan CGI dan akting yang mumpuni dari para pemain utama dan pendukungnya. Sayangnya sebagai sebuah film horor, film ini terlalu banyak drama di dua karakter utamanya, Hana Malasan dan Zara Laola.
Padahal eksposisi karakter lainnya dan kenapa terowongan itu memakan korban, jauh lebih menarik untuk dikembangkan lagi. Kearifan lokal yang korelasinya lekat dengan hubungan manusia dan alam, menjadi film ini unik dan tidak biasa. Unik karena ini bisa terjadi di mana saja dan membuat kita tersadar kalau ternyata ada pantangan atau larangan yang kalau dilanggar akan berakibat buruk terhadap kita nantinya. Uniknya, Fadly Faisal kembali bermain film layar lebar. Film berjudul Kereta Berdarah menjadi proyek layar lebar keempat Fadly Faisal setelah Sri Asih, LDR, dan Galaksi. Dalam film Kereta Berdarah, Fadly Faisal akan berperan sebagai karakter bernama Tekun. Kakak Fuji tersebut berperan sebagai kru kereta yang berusaha menjaga nyawa penumpang kereta berdarah. Film Kereta Berdarah tidak hanya sebuah cerita tentang teror dan kejadian aneh di gerbong kereta api Sangkara, tetapi juga menjadi representasi kelas sosial dalam kehidupan. Sebab, dalam kereta Sangkara membagi-bagi gerbongnya berdasarkan kelas, seperti ekonomi dan VIP. Menyoroti kelas, strata manusia. Film ini banyak ngomongin soal itu. Ada penumpang ekonomi, ada penumpang VIP. Film Kereta Berdarah telah memberikan banyak pesan moral, setidaknya bagi para pemain. Sahira Anjani berujar bahwa film ini mengajarkannya tentang kekompakan sangat penting dalam menghadapi masalah bersama. Lalu, menurut Putri Ayudya, film Kereta Berdarah menyampaikan pesan bahwa dalam setiap perjalanan besar selalu ada yang dikorbankan. Selain itu, film ini mengajarkan Agnes Naomi untuk tidak lari dari masalah, serta memberitahu Fadly Faisal untuk tidak serakah.